Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, bagaimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang di Tesalonika, bagaimana mereka harus mengucap syukur. Di ayat yang ke-18 ini Rasul Paulus menulis bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia menulis kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur. Karena dalam kalimat selanjutnya Rasul Paulus katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, orang-orang yang mengucap syukur di dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus menulis mengucap syukur bukan ketika mereka saja menerima berkat, bukan ketika mereka mengalami hal-hal yang enak saja, tetapi di sini Rasul Paulus menulis bahwa mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan ketika mereka diberkati, bukan ketika mereka mengalami hal-hal yang enak, bukan ketika mereka mengalami promosi-promosi yang luar biasa, tetapi Rasul Paulus menulis mengucap syukur di dalam segala hal. Bahkan ketika mereka mengalami yang namanya masalah, ketika mereka mengalami yang namanya tekanan di dalam kehidupan mereka, mereka harus mengucap syukur. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita dituntut bukan hanya untuk mengucap syukur bagaimana ketika kita diberkati. Di sini Rasul Paulus menulis bahwa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur di dalam segala hal, ketika kita mengucap syukur pada saat kita mengalami tekanan, ketika kita mengucap syukur pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak, di sini firman Tuhan katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tetapi untuk mengucap syukur ketika kita mengalami yang namanya tekanan, ini adalah hal yang sangat sulit. Mengucap syukur ketika kita mengalami sesuatu masalah, ini adalah hal yang sangat sulit. Ketika kita harus mengucap syukur pada saat kita mengalami sakit, ini adalah suatu hal yang sulit. Tetapi apa yang harus kita lakukan sehingga kita mampu mengucap syukur ketika kita mengalami yang namanya tekanan? Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Tesalonika bagaimana mereka harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Apa yang membuat kita akan mampu mengucap syukur walaupun kita di dalam tekanan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, di situ firman Tuhan katakan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kehidupan kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa masalah yang datang dalam kehidupan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, kita mampu berkata, kita mampu mengucap syukur. Kita mampu yang namanya tetap mengucap syukur karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita semua untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang nanti akan datang, bahkan tekanan-tekanan yang nanti akan datang dalam kehidupan kita, kita bisa tahu bahwa itu adalah suatu kebaikan, bahwa Tuhan memberikan suatu kebaikan untuk membuat kita semakin naik level. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa semua yang datang dalam kehidupan kita adalah suatu kebaikan? Yang kita harus lakukan di dalam ayat yang ke-17 dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang datang dalam kehidupan kita? Dengan cara kita tetap berdoa. Karena orang-orang yang tetap berdoa, orang-orang yang tetap membangun relationship dengan Tuhan, orang-orang yang tetap membangun hubungan dengan Tuhan, mereka akan mengetahui bahwa rancangan yang daripada Tuhan adalah untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan,
Di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita bahwa tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Untuk kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita adalah kebaikan, untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita adalah suatu kebaikan? Kita harus tetaplah berdoa. Rasul Paulus menulis bahwa tetaplah berdoa. Dan Rasul Paulus menulis mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita tetap berdoa, kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Sepanjang malam Engkau sudah menjaga melindungi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur firman yang luar biasa Tuhan mengajarkan kami bahwa bagaimana kami harus mengucap syukur. Dan bagaimana kami harus tetap terus mengucap syukur di dalam segala hal. Dengan cara kami harus tetap berdoa. Kami harus tetap membangun hubungan dengan Engkau. Sehingga kami mengetahui setiap rancangan daripada Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, promosi-promosi yang daripada Tuhan akan kami dapati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berkati terus kehidupan kami, keluarga kami, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.